Bab 551, Kemuliaan Masa Lalu. Kesulitan dari tantangan Dewan Universal sudah diketahui secara luas. Siapapun yang masuk dalam daftar setidaknya termasuk dalam 50 besar Sky Moon Ridge. Xia Qingchen tidak berkata apa-apa dan melangkah masuk. Aula langit bulan kecil dan sempit, tapi ujungnya bisa dilihat sekilas. Ruang rahasia daftar Sky Moon memang telah disegel. Yang ada hanya ruang rahasia yang rusak, ditutupi sarang laba-laba, dan pintu batunya terbuka lebar. Siapa ini? Di konter, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih mengangkat matanya yang mengantuk dalam keadaan mabuk. Dia tanpa sadar merentangkan tangannya. Tanpa diduga, botol wine kosong di sampingnya jatuh ke tanah. Di tanah, botol anggur kosong yang sama telah menumpuk di gunung. Xia Qingchen mengepalkan tangannya. Hall Master, saya di sini untuk menantang Dewan Universal. Ketua Aula, mohon buat pengecualian. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kartu Sky Moon dengan batas kredit 100 juta. Wajah lelaki tua berambut putih itu menunjukkan sedikit kepahitan. Dia memandangi kartu langit bulan dengan kaku dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri, tidak ada Master Hall, saya akan pensiun dan kembali ke rumah. Xia Qingchen terdiam. Aula langit bulan yang baru telah didirikan, dan aula langit bulan yang lama tidak lagi berguna. Sebagai penguasa istana setempat, dan seiring bertambahnya usia, dia hanya bisa memecatnya. Hall Master, bisakah kita menggunakan papan universal? Xia Qingchen bertanya. Jika kamu tidak keberatan, silakan menggunakannya. Pemimpin kuil tua itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Xia Qingchen menyerahkan kartu Sky Moon itu. Ini biayanya, terimalah. Namun, guru kuil tua itu melambaikan tangannya. Aula langit bulan ini telah dihapus dari daftar. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengeluarkan uang. Simpan uangnya dan beli sumber daya yang bagus. Xia Qingchen mau tak mau tergerak. Master Balai Lama bisa saja menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan Xia Qingchen tidak akan mengetahuinya. Ayolah, jangan mengacaukan barang-barang di dalamnya, terima kasih, Tuan Aula. Xia Qingchen mengepalkan tangannya, terima kasih banyak. Kemudian, dia membawa Lian Xing dan dengan enggan masuk. Pemimpin kuil tua itu melihat ke arah pintu batu yang tertutup dan jejak kesedihan melintas di mata lamanya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melihat ke bawah ke aula langit bulan yang sudah dikenalnya, matanya dipenuhi keengganan. Saat dia melihat lukisan di dinding yang ditutupi sarang laba-laba, matanya menjadi basah. Di dalam lukisan itu, seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan wajah tampan berdiri berdampingan dengan seorang gadis muda. Ada banyak orang berdiri di sekitar sambil tersenyum. Di pojok kanan bawah, ada juga sederet kata-kata kecil. Bulan ke-10 tahun Hai. Huang Yanran menantang peringkat 100 dari Dewan Universal. Ini adalah awal tahun baru. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Seorang wanita muda bernama Huang Yanran menantang Dewan Universal dan mencapai peringkat ke-100. Seketika dunia dihebohkan. Wakil kepala balai kuil secara pribadi datang untuk memverifikasi masalah ini. Dia juga memuji guru kuil tua itu. Setelah itu, aula langit bulan dari seluruh langit bulan Ridge telah mengirim utusan untuk belajar dari saya. Pada saat itu, Sky Moon Hall adalah mutiara yang paling mempesona di seluruh Sky Moon Ridge. Periode waktu itu juga merupakan momen paling mulia dalam kehidupan guru kuil tua itu. Tetapi, semuanya seperti awan yang berlalu dengan cepat. 20 tahun berlalu. Dia semakin tua, dan aula yang dia bangun selama bertahun-tahun akan segera dibongkar. Melihat objek dan memikirkan orangnya, mengingat masa lalu. Pemimpin kuil tua itu dipenuhi dengan kesedihan saat dia bersandar di meja dan menangis. Kesedihan terbesar seseorang adalah ketika masa lalu tidak dapat diingat kembali, dan orang mati tidak dapat ditinggalkan. Hall Master Nan, ada pemberitahuan dari Hall of Gods untukmu. Seorang wanita muda berseragam istana dewa masuk. Dia memandang ke aula surgawi tua yang bobrok dengan jijik dan berkata dengan wajah tegang. Pemimpin kuil tua itu segera mengangkat kepalanya. Melihat pakaian wanita itu, dia tahu bahwa wanita itu bukanlah orang biasa. Dia segera keluar dari konter dan berkata dengan hormat, "Salam, utusan." Wanita itu tanpa ekspresi. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Messenger Su Feng berjubah hijau akan tiba di kota dalam 10 hari.
Bersiaplah untuk membersihkan segala sesuatu di aula dan bersiap untuk membongkarnya. Setelah mendengar ini, tubuh Tuan Kuil tua itu bergetar, dan mata lamanya memerah lagi. Utusan yang hebat, bisakah Anda membuat pengecualian? Itu adalah keputusan Su Feng Qingyi. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk mengakomodasinya? Wanita itu memelototinya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Pemimpin kuil tua itu membungkuk dan berdiri di posisi semula, tampak sedih dan sedih. Setelah sekian lama, dia kembali ke konter, mengambil sebotol anggur, dan meminumnya sendirian. Berbicara tentang Xia Qingchen, dia mengeluarkan piring kristal dari ruang rahasia. Tuan Chen, berapa banyak yang ingin Anda tantang? Lian Xing sangat menantikan ini. Seolah-olah Xia Qingchen belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Kekuatan sejatinya adalah sebuah misteri. Xia Qingchen membalik-balik daftar peringkat dan langsung terdaftar di peringkat ke-100. Di sana, ada sebuah nama yang mencolok. Yu Qingyang. Ayo pergi bersamanya. Tatapan Xia Qingchen tenang. Menurut informasi, budidaya Yu Qingyang berada pada posisi bintang tengah saat itu. Namun, tidak ada catatan rinci berapa banyak transformasi yang dilakukannya. Dengan ketukan ringan, sosok Yu Qingyang segera muncul di ruang rahasia. Wuh. Dia mengeluarkan tombak emas dan mengarahkannya ke Xia Qingchen dengan kekuatan seekor elang. Teknik gerakannya 700 kaki per langkah. Kepadatan kekuatan bintangnya sebanding dengan transformasi kelima tingkat bintang menengah. Adapun keterampilan bela diri, mereka berada pada peringkat mendalam tingkat tinggi. Dia telah mencapai puncak dari rekan-rekannya dalam salah satu keahliannya. Ketiganya digabungkan untuk menciptakan nama seorang jenius yang menantang surga. Xia Qingchen dengan dingin menghunus pedangnya. Pedang hati surga. Pedang panjangnya seperti pelangi saat berbenturan dengan tombak emas Yu Qingyang. Tombak Yu Qingyang tidak bisa ditembus, sementara bayangan pedang Xia Qingchen terus terbentuk. Keduanya tidak dapat menentukan siapa yang lebih unggul. Setelah 20 gerakan, akhirnya, pedang Xia Qingchen menembus tombak emas dan sosok Yu Qingyang. Pertempuran telah usai. Nama Yu Qingyang menghilang dari 100 teratas. Itu digantikan oleh bulan. Adapun Yu Qingyang, namanya satu peringkat lebih rendah. Wah, Tuan Chen, Anda sudah mampu mengalahkan Yu Qingyang. Mata Lian Xing dipenuhi bintang-bintang kecil pemujaan. Xia Qingchen mencabut pedangnya, ekspresinya tenang. Saya hanya menang melawan Yu Qingyang sejak setengah tahun lalu. Apa yang bisa dibanggakan? Xia Qingchen berbicara. Setengah tahun yang lalu, basis budidaya Yu Qingyang telah mencapai transformasi keempat tingkat bintang menengah. Karena metode penanaman mental khusus yang dia kembangkan, kekuatan bintangnya begitu kuat hingga mendekati transformasi kelima tingkat bintang menengah. Mereka bertemu 2 bulan lalu. Basis budidaya Yu Qingyang telah mencapai transformasi kelima dari tingkat bintang menengah. Kekuatan bintangnya kemungkinan besar mendekati transformasi ke-6 tingkat bintang menengah. Tunggu 1 bulan lagi. Kekuatannya pasti akan meningkat. Selanjutnya, Yu Qingyang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Xia Qingchen merenung. Sama seperti dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, proyeksi Yu Qingyang juga melakukan hal yang sama. Graji tidak bisa berkata-kata. Disebut sebagai anak ajaib yang menantang surga, menghancurkan rekan-rekannya, memang tidak berlebihan. Lian Xing juga merasakan tekanannya. Yu Qingyang memang menjijikkan. Namun, dia sungguh tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, saya harus meningkatkan kekuatan saya dengan cara apapun. Tatapan Xia Qingchen menyapu. Itu berhenti di peringkat 80 papan universal, sebuah nama bernama Wu Chen. Informasinya menunjukkan, dia adalah orang terkuat dalam 5 transformasi tingkat bintang menengah di papan universal. Namun, pemeringkatan tersebut memiliki makna yang lebih dalam. Wu Chen, Xia Qingchen bergumam, apakah ini suatu kebetulan? Melihat ini, Lian Xing terkejut, sialang, bukankah lompatannya terlalu besar? Mengapa Anda tidak menantang posisi ke-99? Selama pertempuran dengan proyeksi Yu Qingyang, dia merasakan tekanan yang lebih besar. Jika dia langsung menantang yang ke-80, peluang dia untuk menang akan sangat rendah. Saya di sini bukan untuk menang, tetapi untuk mempertajam ilmu pedang saya. Orang ini sangat cocok. Xia Qingchen mengeluarkan pedang yang patah dan mengetuk nama pihak lain.
Proyeksi buram dari seorang wanita tinggi dan anggun muncul. Teknik gerakannya 1000 kaki di setiap langkah. Kekuatan bintangnya mendekati transformasi ke-6 dari tingkat bintang menengah. Keterampilan bela dirinya bahkan berada pada peringkat tinggi tingkat tinggi. Bunga jatuh yang tidak berperasaan. Wanita itu menjentikkan jarinya. Bunga yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari kekuatan astral melayang di langit, menyapu menuju Xia Qingchen. Itu akan segera meledak ketika sudah dekat. Itu sangat kuat. Xia Qingchen mengelak dengan teknik gerakannya, tetapi pihak lain menggunakan teknik gerakan yang sedikit lebih tinggi dari teknik gerakan Xia Qingchen, mengejar dan menyerangnya. Manusia dan pedang menjadi satu. Xia Qingchen memegang pedangnya dengan kedua tangannya. Bayangan pedang setebal seseorang keluar dari punggung Xia Qingchen, menebas bunga yang datang. Namun, bayangan pedang itu lemah dan tersebar setelah menebas sejauh 100 kaki. Bunga itu menyembur, memaksa Xia Qingchen mundur. Bab 552, Catatan Ujian. Aku tersesat. Xia Qingchen dengan tenang mengetuk pelat kristal dan keluar dari pertempuran. Kemudian, dia segera duduk bersila dan mulai memahami teknik yang telah dia pelajari selama pertempuran. Setelah 2 jam, dia berdiri lagi dan bergabung dalam pertempuran. Kali ini, bayangan pedang baru menghilang setelah menebas sejauh 200 kaki. Xia Qingchen mundur lagi dan terus memahaminya. Seperti ini. 5 hari kemudian, Xia Qingchen mengeksekusi manusia dan pedang menjadi satu. Pedangnya tebal dan kokoh. Hanya ketika bertabrakan dengan bunga barulah bunga itu akhirnya hancur. Di hari-hari berikutnya, benar saja, seni pedang Xia Qingchen semakin kuat saat dia bertarung. Hari ke-10. Bunga jatuh yang kejam. Manusia dan pedang menjadi satu. Bunga yang tak terhitung jumlahnya menari di langit. Bayangan pedang besar itu seperti pelangi, menyapu ke segala arah. Jeritan tajam seorang wanita terdengar, dan bayangan raksasa menembus bunga dan masuk ke dalam proyeksi wanita itu. Pelat kristal bergetar. Kata, bulan, muncul di posisi ke-80. Suatu tempat yang jauh. Itu adalah istana yang megah. 10 pelayan wanita berdiri dengan tenang di depan tempat tidur sutra emas. Di satu sisi tempat tidur tergeletak seorang wanita lincah dan berpakaian mewah. Dia sedang tidur siang dengan mata tertutup. Tiba-tiba, seorang pelayan wanita dengan cepat masuk dari luar pintu dan membungkuk. Putri, peringkatmu di Sky Moon Ridge telah terlampaui. Mendengar hal itu, wanita itu membuka matanya. Dia duduk. Sepasang mata Phoenix-nya memandang rendah dunia dan sangat mengancam. Dari mana asalmu? Punggung bukit bulan langit. Nama, Yue. Wanita mewah itu menarik Yang Mulia dan digantikan dengan sedikit kejutan. Selain Yu Qingyang, ada bibit bagus lainnya di punggung bukit bulan surgawi. Putri, apakah kamu ingin melihat orang ini? Ambil tokenku dan pergi ke Sky Moon Ridge, kata wanita itu setelah hening beberapa saat. Ya, kembali ke ruang rahasia. Graji dan Liansing mengucapkan selamat kepadanya, selamat atas keberhasilan Anda dalam ilmu pedang. Xia Qingchen tertawa pelan, itu masih belum cukup. Saya baru saja mencapai ambang tingkat kedua. Saya masih jauh dari tahap penguasaan hebat. Maka selamat telah mengalahkan Wu Chen itu dan mencapai posisi ke-80. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen bahkan tidak tersenyum. Dia menunjuk informasi itu. Lihatlah, berapa lama rekor tantangan ini. Petik 2. Pria dan anjing itu menunduk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. 2 tahun yang lalu, Xia Qingchen berbicara, wanita ini sudah memiliki kekuatan seperti itu 2 tahun lalu. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, dia seharusnya sudah mencapai bintang besar. Saya hanya mencapai sedikit, apa yang membuat saya bahagia. Graji sangat terdorong dan mengertakkan gigi anjingnya. Sial, kupikir aku cukup bagus, tapi aku tidak menyangka kalau aku hanya akan mendapat peringkat di Sky Moon Ridge. Di seluruh wilayah sejuk, tidak ada apa-apanya. Liansing juga sangat terstimulasi, wanita ini tidak jauh lebih tua dariku, kan? Perbedaannya terlalu besar. Petik 2. Xia Qingchen melihat ini dan merasa bersyukur di dalam hatinya. Dia tidak datang dengan sia-sia untuk mi pria dan anjing itu. Saat ini, ada ketukan di pintu. Tuan muda, saya akan menutup pintu. Pemimpin kuil tua itu menghela nafas. Xia Qingchen menjawab dan membuka pintu, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih atas niat baik Anda, Hall Master. Tidak perlu,
kalian bisa pergi. Melirik ke aula besar yang telah dibersihkan dan banyak dekorasi dikemas, Xia Qingchen tahu di dalam hatinya bahwa mereka hanya menunggu papan universal mereka dibersihkan. Karena itu, dia tidak berani mengganggu mereka. Hati-hati, Tuan Balai, dia menghibur. Master kuil tua itu mengangguk dengan sedih dan memasuki kuil untuk membersihkan. Dia melirik ke piring kristal yang ditinggalkan Xia Qingchen dan bersiap untuk memeriksa catatan tantangannya. Namun, pada akhirnya, dia tetap meletakkannya dan menertawakan dirinya sendiri. Apa yang saya nantikan? Kemuliaan telah lama berlalu. Dia merapikan ruang rahasia terakhir. Wanita 10 hari yang lalu datang untuk melapor, ambillah daftar dan pelat kristal dari ruang rahasia. Messenger Zufeng berjubah hijau telah tiba. Tuan kuil tua tidak berani lamban. Dia segera mengambil piring kristal dan daftar item dari ruang rahasia biasa dan ruang rahasia daftar bintang dan mengikuti wanita itu. Di dalam Skymoon Hall yang baru. Di aula yang terang dan bersih dengan lampu yang cemerlang. Ada lebih dari 10 orang duduk di kedua sisi meja panjang. Di ujung meja ada seorang utusan berjubah hijau dengan ekspresi serius. Di kedua sisi ada utusan muda dari Skymoon Hall yang dia bawa. Di ujung barisan adalah ketua aula yang baru. Bawahanmu, Chen Guang, menyapa messenger Zufeng berjubah hijau. Ketika guru kuil tua itu tiba, dia segera berlutut di luar pintu. Masuk, kata messenger berjubah hijau tanpa ekspresi. Tuan Istana Tua berjalan dengan gugup dan menyerahkan daftar dan pelat kristal dari Istana Langit Bulan. Kemudian, dia kembali ke ujung aula tanpa terengah-engah dan duduk di bawah master aula yang baru. Utusan berjubah hijau memandang kedua kepala istana dan berkata, kalian semua telah menerima kabar bahwa aula istana lama dan baru akan segera diganti seluruhnya. Sekarang, saya akan meninjau semua informasi di depan semua orang dan menyelesaikan serah terimanya. Saat dia berbicara, messenger berjubah hijau membalik piring kristal. Dia bahkan belum pernah melihat piring kristal biasa. Fokus pada pelat kristal papan universal. Apa yang paling dia nantikan tentu saja adalah pelat kristal istana Tianyu yang baru. Dia membalik-balik catatan sejenak. Senyuman muncul di wajah serius utusan berjubah hijau. Saat dia membalik ke halaman terakhir, senyumannya terlihat sangat jelas. Dia mengangkat matanya, dan bahkan tatapannya menjadi lebih lembut. Kepala Divisi Zhou, kamu melakukannya dengan baik. Aula baru ini baru berdiri selama 3 tahun, namun sudah ada 10 ahli baru yang berhasil masuk dalam Dewan Universal. Jelas sekali bahwa messenger berjubah hijau sangat puas dengan ini. Terutama karena kamu telah menarik tantangan dari Tuan Muda Rumah Xiaohu. Anda telah berhasil masuk ke dalam 800 teratas. Tidak buruk. Dia dipuji. Wajah kepala kuil yang baru memerah saat dia berkata, kamu terlalu baik. Itu semua berkat bimbingan dari messenger berjubah hijau. Messenger berjubah hijau itu terkekeh, jangan rendah hati. Saya akan memberi imbalan atas kontribusi Anda. Saat aku kembali ke aula dewa, aku akan meminta imbalan dari atasanmu. Kepala aula yang baru sangat gembira dan duduk dengan ekspresi rendah hati. Dari sudut matanya, dia melirik ke arah master balai tua Chen Guang yang sedih dan diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri. Tidak peduli betapa mulianya Anda di masa lalu, bukankah hari ini Anda terpuruk seperti anjing? Senyum utusan berjubah hijau memudar saat dia mulai memeriksa pelat kristal istana bulan surgawi. Bahkan setelah membolak-baliknya beberapa saat, tidak ada catatannya di papan universal. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang berhasil menantang Dewan Universal di istana lamanya. Utusan berjubah hijau itu kecewa. Dia menatap cahaya pagi yang putus asa dan mendesah dalam hatinya. Saat itu, wakil kepala balai secara pribadi menunjuknya sebagai panutan bagi seluruh punggung Bukit Langit Bulan. Tapi sekarang, dia telah jatuh ke kondisi ini. Mendesah. Dia menghela nafas. Tiba-tiba, dia melihat sekilas sederet rekaman yang belum diproses di bagian bawah pelat kristal. Jumlahnya ratusan. Begitu banyak orang yang menantang Dewan Universal baru-baru ini. Kata messenger berjubah hijau. Hanya ada 1 orang, jawab Chen Guang jujur, mengingat aula bulan surgawi akan segera ditutup, aku membiarkan dia menantang masuk. Biasanya kekalahan atau kemenangan dianggap sebagai tantangan. Pada akhirnya, Xia Qingchen telah menantang lebih dari 100 kali. Messenger berjubah hijau mau tidak mau merasa kecewa.
Dia mengira akan tiba-tiba ada lebih banyak orang yang menantangnya. Ternyata hanya ada satu orang. Tingkat kultivasi orang ini seharusnya tidak terlalu tinggi, dan dia hanya menantang untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, Cheng Wang bahkan tidak repot-repot memeriksa catatannya. Kecewa, utusan berjubah hijau itu memarahi, Cheng Wang, semuanya ada aturannya. Selama aula bulan surgawi tidak ditutup, kita harus mengikuti aturan. Masalah ini harus dilaporkan ke seluruh Sky Moon Ridge dan dikritik. Tuan Kuil tua itu menundukkan kepalanya dan merasa lebih pahit di hatinya. Dia bahkan tidak bisa tenang ketika pensiun. Dia harus mengkritiknya di depan seluruh punggung bukit langit dan bulan. Dibandingkan dengan kejayaannya sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Setelah mengatakan itu, messenger berjubah hijau dengan santai membuka catatannya. Menurutnya, hal tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi beberapa orang terakhir. Oleh karena itu, dia bahkan tidak melihatnya dan bersiap untuk menutup pelat kristal. Siapa yang tahu ketika dia membuka pesan itu, sebuah pengingat mengejutkan datang darinya. Ada catatan penting tingkat 1. Ketua Aula, harap pastikan untuk menyimpannya. Itu harus dilestarikan. Tidak mungkin ada kesalahan. Bab 553, mengejutkan keempatnya. Biasanya, hanya catatan 1000 teratas di papan universal, apakah itu disk kristal atau bola kristal, yang akan mengirimkan pemberitahuan penyimpanan. Orang-orang di kuil sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, ini bukan sekedar pengingat, tapi perintah. Catatan penting, harus disimpan, dan tidak boleh ada kesalahan. 3 kalimat yang diucapkan dengan kasar membuat mereka asing sekaligus terkejut. Rekaman macam apa yang membuat perekam mengirimkan peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Saya mendengar bahwa ketika Yu Qingyang mencapai peringkat 100 di papan universal, itu hanya digunakan sebagai pengingat untuk rekor peringkat 2. Sekarang, peringkat 1 wanita yang pernah ke Sky Moon Hall memecah kesunyian. Ketidakpercayaan. Utusan berjubah hijau membuka pelat kristal itu lagi, tangannya gemetar. Rekor penting level 1. Dia telah berada di aula langit bulan selama beberapa dekade, tetapi dia belum pernah mendengarnya, apalagi menanganinya secara pribadi. Mata semua orang tidak berkedip. Dia melihat ekspresi messenger berjubah hijau itu. Yang terakhir menatap pesan yang direkam, dan ratusan pesan kegagalan tantangan langsung muncul. Moon menantang Wu Chen dan gagal. 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 Utusan berjubah hijau melihat garis-garis itu satu persatu, dan kegembiraan di wajahnya memudar. Semuanya adalah catatan kegagalan. Apakah pelat kristalnya pecah? Rekor kegagalan sebenarnya merupakan peristiwa penting tingkat 1. Ketika dia membaca sampai akhir, dia kehilangan kesabaran dan matanya melihat sekeliling. Saat dia melompat ke baris terakhir, jantungnya berdetak kencang. Yue menantang Yu Qingyang dan berhasil. Apa? Yu Qingyang dikalahkan. Utusan berjubah hijau terkejut. Aula langsung menjadi gempar. Siapakah Yu Qingyang? Bakat langit bulan Ridge yang menantang surga nomor 1. Reputasinya terkenal, dan tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Bahkan guru kuil pernah berkomentar, Yu Qingyang adalah kebanggaan surgawi dari punggung bukit bulan surgawi. Dia hanya muncul sekali setiap 100 tahun. Dalam 30 tahun ke depan, akan sulit menemukan seseorang yang bisa melampauinya. Namun, belum lagi 30 tahun. Itu baru setengah tahun dan rekor Dewan Universalnya telah dihancurkan oleh penantang tak dikenal bernama Yue. Seluruh tempat menjadi gempar. Mereka semua kaget dengan kabar mengejutkan ini. Namun, tidak ada kekurangan orang-orang rasional di antara mereka. Rekor Yu Qingyang dibuat setengah tahun lalu. Kekuatannya saat ini tidak hanya pada level ini. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia telah melampaui Yu Qingyang. Kerumunan yang bersemangat perlahan-lahan menjadi tenang. Memang, sebagai seorang jenius yang menantang surga, pertumbuhannya dalam setengah tahun sangat mengerikan. Dia mungkin bukan tandingan Yu Qingyang bulan itu. Tapi, orang itu melanjutkan, mengapa mengalahkan Yu Qingyang menjadi rekor penting kelas 1. Itu seharusnya menjadi rekor level 2. Ya, orang-orang yang hadir juga bingung. Yue itu paling banyak hanya bisa menduduki peringkat 100, kan? Saat itu, ketika Yu Qingyang juga mencapai 100 besar, dia hanya mengingatkannya pada rekor level 2. Bingung, messenger berjubah hijau melihat catatan itu lagi. Tiba-tiba,
Pupil matanya menyusut saat dia berdiri karena terkejut. Dia berseru, 80. Dia menantang yang ke-80 dan berhasil. Kerumunan. Terjadi keributan lagi, dan itu jauh lebih besar dari sebelumnya. 80. Itu tidak mungkin. Peringkat ke-80 merupakan puncak transformasi kelima tingkat bintang menengah. Bahkan Yu Qingyang mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Apakah akan ada kesalahan dalam rekamannya? Utusan berjubah hijau melihat baris terakhir dari catatan, gagal, yang padat. Rekor, berhasil, yang benar-benar berlawanan terkubur di dalamnya. Aku tidak salah melihat. Dia memang berhasil dalam tantangannya. Utusan berjubah hijau itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Namun, senyuman tebal di wajahnya tidak bisa dihapus bagaimanapun caranya. Dia tidak bisa menahan tawa, ketua aula seharusnya sudah mendengar berita itu sekarang. Dia pasti sangat senang, bukan? Petik 1. Ketika Yu Qingyang mencapai 100 teratas terakhir kali, ketua aula sangat senang. Sekarang orang lain yang tidak kalah dengan Yu Qingyang muncul, dia pasti akan sangat gembira. Orang-orang di aula tertawa satu demi satu, tampak sangat bahagia. Tentu saja messenger berjubah hijau itu tidak melupakan sumber catatannya. Dia melihat cahaya pagi lagi dan memuji sambil tersenyum, Tetua Chen, kamu masih bugar meskipun usiamu sudah tua. Kamu bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Anda berhasil menggali seorang jenius yang menantang surga dari istana tua dan bobrok ini. Saya yakin ketua aula secara pribadi akan datang mengunjungi Anda. Pada saat ini, utusan berjubah hijau tidak berani menyebutkan kejahatan Cheng Wuang yang mengizinkan Xia Qingchen menggunakan ruang rahasia sesuka hatinya. Mata dan mulutnya penuh kekaguman. Ngomong-ngomong, siapa Yue itu? Adakah karakteristik khusus? Utusan berjubah hijau bertanya dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain di punggung bukit langit bulan yang bisa mencapai hasil pertempuran yang begitu mengerikan selain Yu Qingyang. Setelah mendengar ini, Cheng Wuang, yang masih linglung, akhirnya terbangun dan berkata, ini dua tidak melihat dari dekat. Ketika Xia Qingchen datang, dia sedang mabuk, jadi bagaimana dia bisa mengingatnya? Ketika dia pergi, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan dia tidak menilai Xia Qingchen secara detail. Karena itu, pikirannya benar-benar kabur tentang seperti apa rupa pria itu. Utusan berjubah hijau tampak menyesal, tapi dia tidak menegurnya. Bagaimanapun, latar belakang penantang bersifat pribadi, dan kuil tidak mengizinkan siapapun untuk menanyakannya. Cheng Wuang tidak tahu, jadi bagaimana dia bisa menyalahkannya. Haha, tidak apa-apa. Penatua Chen, Anda telah mengabdikan hidup Anda pada aula surgawi. Sekarang setelah Anda pensiun, izinkan saya mengirim Anda pergi. Wajah kepala divisi Zhou dipenuhi rasa iri. Suatu kehormatan besar bagi utusan berjubah hijau untuk secara pribadi mengirimnya kembali ke kampung halamannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah kembali ke rumah dalam kemuliaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Selain itu, guru kuil bahkan mungkin bertemu Cheng Wuang secara pribadi. Berapa banyak orang di Sky Moon Ridge yang bisa mendapatkan kejayaan seperti itu? Cheng Wuang begitu gembira hingga tubuhnya gemetar dan air mata mengalir di wajahnya. Saat ini, dia sepertinya telah kembali ke 20 tahun yang lalu. Tidak, itu bahkan lebih mulia dibandingkan 20 tahun yang lalu. Dia tidak menyesal dalam hidup ini karena menerima kehormatan besar sebelum dia pergi. Dalam kegembiraannya, Chen Guang tiba-tiba teringat, ngomong-ngomong, saya tidak ingat seperti apa rupa orang itu, tapi dia membawa seekor anjing dan seorang gadis bersamanya. Seekor anjing dan seorang gadis. Messenger berjubah hijau tidak bisa menahan tawa. Karakteristik macam apa ini? Ada banyak orang yang membawa anjing dan anak perempuan. Siapa yang tahu? Ketua divisi Zhou mau tidak mau bertanya, apakah anjing itu anjing putih? Itu sangat tua. Gadis itu berusia sekitar 17 tahun. Dia cantik, tapi keduanya bermulut kotor. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat. Ketua aula Zhou memiliki kesan mendalam tentang dendam dan Lian Xing. Cheng Wuang terkejut dan berkata, mulut murahan. Tidak, anjing dan gadis itu sama sopannya dengan teman mereka. Namun, mereka memang anjing putih dan gadis cantik berusia 17 tahun. Utusan berjubah hijau memandang kepala divisi Zhou dengan heran, Anda pernah melihatnya sebelumnya. Jantung tuan rumah Zhou berdetak kencang.
Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah membiarkannya lolos, jadi dia tergagap, tidak, penglihatan macam apa yang dimiliki Su Fengqingyi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggil orang-orang di istana Anda untuk diinterogasi? Ketua Balai Zhou berdiri dengan panik dan membungkuk, saya telah berdosa. Tolong hukum saya. Bicaralah, apa yang terjadi? Utusan berjubah hijau memandang kepala divisi Zhou dengan dingin. Dia mempunyai keraguan dalam hatinya. He Yue, seorang jenius yang luar biasa, tidak pergi ke Balai Bulan Langit yang baru di pusat kota. Sebaliknya, dia menuju ke aula tua yang terpencil dan menurun. Bab 554, Mengejar Tanggung Jawab. Seseorang menempati ruang rahasia daftar bintang, jadi saya menolak permintaan pemuda itu untuk menggunakannya. Kepala divisi Zhou menghindari poin utama dan menjawab. Apakah begitu? Laporkan ke pengawalku 10 hari yang lalu. Mata messenger berjubah hijau itu bersinar. Dia merasa pasti ada masalah. Tak lama kemudian, semua orang yang hadir pada hari itu dipanggil ke tempat kejadian. Utusan berjubah hijau dari Aula Surgawi secara pribadi bertanya, siapa di antara para penjaga yang berani menipu Tuan Aula Zhou? Petik 1. Segera, dia mengungkapkan semua tindakan kepala divisi Zhou. Mendengar ini, banyak anggota kuil muda yang merasa marah. Apalagi messenger Su Feng berjubah hijau. Dia menunjuk hidung kepala divisi Zhou dan tertawa marah, baiklah. Dia lebih suka membiarkan ruang rahasia daftar bintang kosong daripada membiarkan seseorang yang membutuhkannya menggunakannya. Kamu cukup berani untuk secara terbuka melanggar perintah ketat Aula Surgawi. Kepala divisi Zhou dipenuhi keringat dingin saat dia menjelaskan, itu karena permintaan dari klan Gerbang Dewa Xiahu. Saya hanya bisa menyetujuinya. Keterlaluan. Akankah Gerbang Dewa Xiahu berani melakukan apapun padamu? Bukankah itu semua karena keegoisan dan keberanianmu? Utusan berjubah hijau itu membanting meja dan berteriak dengan marah. Sulit baginya membayangkan tes tersebut tidak akan dilakukan di bawah sinar bulan. Bukankah itu berarti mengubur bakat yang menantang surga? Tolong tunjukkan belas kasihan, utusan King Yi, kata Ketua Balai Zhou dengan cepat. Utusan Su Feng berkata dengan tegas, Anda telah membuat kesalahan besar. Dia tidak lagi cocok menjadi Master Balai Langit Bulan. Atas nama utusan berjubah hijau, dengan ini saya umumkan bahwa Anda dibebaskan dari semua tugas Anda. Anda bisa pensiun dan kembali ke kampung halaman. Tapi Sky Moon Hall tidak bisa menjalani hari tanpa ada yang menjaganya. Ketua divisi Zhou tidak mau menyerah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Utusan berjubah hijau berkata dengan acuh tak acuh. Dia menoleh untuk melihat cahaya pagi dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Penatua Chen, saya khawatir saya harus merepotkan Anda untuk menunda masa pensiun Anda dan kembali ke kampung halaman Anda. Aula baru masih membutuhkan Anda untuk memimpinnya. Terima kasih, Messenger Su Feng berjubah hijau. Cheng Wang berkata dengan penuh semangat. Terima kasih banyak. Nasib buruk bertahun-tahun di hatinya tersapu. Itu semua berkat pemuda tak dikenal itu. Xia Qingchen yang tidak dikenal tiba di Menara Pahlawan. Di depan gedung, Xia Qingchen menatap tablet batu di depan gedung yang telah melalui banyak hal. Itu menggambarkan keseluruhan kisah berdirinya Menara Pahlawan. Legenda memilikinya. 20 tahun yang lalu, Gu jahat Bao Yue menerobos masuk ke rawa mimpi. Dia menyakiti orang secara sembarangan. Kebetulan sekelompok pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya sedang jalan-jalan ke sini. Mereka mengajukan diri untuk pergi jauh ke dalam rawa mimpi untuk membunuh Gu jahat Bao Yue dan mengembalikan kedamaian di negeri itu. Seorang saudagar kaya yang mereka selamatkan dari merpati jahat Bao Yue telah membangun kedai teh di kota. Itu disebut Menara Pahlawan. Ini sebagai ucapan terima kasih atas kebajikan dan kebenaran mereka. Lian Xing bingung, sialang, bukankah kamu mengatakan bahwa Gu jahat Bao Yue adalah binatang iblis yang langka? Mengapa ada begitu banyak dari mereka di punggung Bukit Langit dan Bulan? Bukan hanya tahun ini, tapi juga sudah muncul 20 tahun lalu. Xia Qingchen juga tidak mengerti. Berdasarkan pemahamannya, kemungkinan munculnya Gu jahat Bao Yue di satu tempat sangatlah rendah. Graji mendesak dengan tidak sabar, mengapa kamu terus memikirkan masa lalu? Cepatlah, aku sudah bisa mencium bau dagingnya. Mulutnya penuh air liur. Xia Qingchen malah tertawa dan melangkah maju. Dia menarik kembali pandangannya. Tapi tiba-tiba,
Yu Guang menangkap sebuah kata yang familiar. Dia memfokuskan matanya lagi dan melihat ke bagian bawah tablet batu. Itu adalah daftar pahlawan muda yang disyukuri oleh saudagar kaya itu. Ada lebih dari 10 orang. Di antara kata-kata itu, sebenarnya ada dua kata, Xia Yuan. Ayah. Xia Qingchen berpikir bahwa dia telah salah melihat dan maju untuk melihatnya. Graje mengikuti pandangannya, dan mata anjingnya hampir keluar. Tuan, ini adalah seseorang dengan nama yang sama, kan? Tempat ini berjarak 108.000 mil dari Lone Cloud City. Tidak mungkin Xia Yuan dari 20 tahun yang lalu muncul di sini. Dan atas nama salah satu pahlawan. Itu dia, itu benar. Pandangan Xia Qingchen tertuju pada nama lain di sampingnya. Xia Yuan, Huang Yanran. Itu adalah nama istri Xia Yuan, ibu Xia Qingchen. Ada nama lain di samping namanya. Yu Hualong. 20 tahun yang lalu. Ayah dan ibunya bertemu di sini dan menaruh dendam pada Yu Hualong. Hati Xia Qingchen bergetar. Ternyata kota ini adalah tempat pertemuan orang tuanya 20 tahun yang lalu. Dia tidak menyangka 20 tahun kemudian, dia akan kembali ke tempat yang sama. Setelah menghela nafas dengan sedih, Xia Qingchen menaiki tangga. Dia mengangkat tirai di pintu. Suara itu langsung masuk ke telinganya. Xia Qingchen tidak peduli dengan kebisingan itu dan diam-diam datang ke sudut, menunggu semua orang datang. Tidak lama kemudian, suara keras terdengar dari bawah. Dikelilingi oleh sekelompok pemuda, Xia Yuan masuk ke kedai teh, mengobrol dan tertawa. Ada sedikit rasa percaya diri di wajahnya. Melihat hal tersebut, orang-orang yang ada di dalam gedung tersebut kaget dan berinisiatif untuk menyambutnya. Tuan Muda Xiaohu, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Salah satu pedagang tua memimpin kerumunan itu maju. Dia adalah pendiri Menara Pahlawan. Orang-orang lainnya menyambutnya secara berurutan, semuanya menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Xia Yuan. Bagaimanapun, dia berasal dari gerbang Dewa Xiaohu. Bahkan jika budidayanya rendah, statusnya berada di atas orang lain. Hehe, semuanya terlalu sopan. Silahkan duduk. Xia Yuan berkata sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat Xia Qingchen dari sudut matanya. Setelah jeda sebentar, dia teringat bahwa dia adalah pemuda yang dia temui di Aula Bulan Surgawi 10 hari yang lalu. Xia Yuan masih ingat anjing dan pelayannya. Namun, Xia Yuan tidak mau repot-repot berurusan dengan orang-orang seperti itu. Mengapa kamu membiarkan semua orang ikut dalam pertemuan ini? Dia bertanya dengan acuh tak acuh. Orang-orang di gedung itu semuanya pintar. Dari tatapan Xia Yuan, dia tahu bahwa yang dia maksud adalah Xia Qingchen. Master Pavilion yang gagah itu melirik ke arah Xia Qingchen dan tersenyum parau. Pertemuan di Menara Pahlawan ini bersifat sukarela, jadi tidak ada batasannya. Mereka yang datang untuk membuang mayat perempuan itu semuanya adalah orang-orang saleh. Bagaimana cara menetapkan ambang batas dan mencegah mereka yang berambisi? Xia Yuan berkata, masih diperlukan ambang batas. Pikirkan betapa berbahayanya mayat perempuan itu. Sudah ada kultivator astral besar yang meninggal di mulutnya. Jika orang biasa berpartisipasi, mereka hanya akan membuang nyawanya dengan sia-sia. Menetapkan ambang batas juga demi kebaikan mereka yang tidak mengetahui pentingnya sesuatu. Anda benar, Tuan Muda Xiaohu, kata pemilik rumah. Saya akan mengirim beberapa penjaga lagi ke bawah untuk menyaring orang-orang yang datang. Kalau yang sudah naik ke atas, lupakan saja, ujarnya setelah jeda. Dia tidak mungkin mengusir Xia Qingchen lagi, kan? Xia Yuan tahu bahwa mustahil untuk mengusirnya, jadi dia hanya bisa berkata, lupakan saja, karena kamu sudah ada di sini, akan terlalu kecil untuk mengusirmu. Namun, kita harus membentuk tim nanti. Kalau begitu, kita harus serius memilih orang. Dipahami. Pedagang itu mengangguk. Xia Yuan mengangguk, ya. Prinsipnya kali ini lebih baik kualitasnya dibandingkan kuantitasnya. Lebih baik memiliki lebih sedikit orang daripada memasukkan melon yang bengkok ke dalam tim, agar tidak menyeret semua orang ke bawah. Pedagang kaya itu menganggukkan kepalanya berulang kali sebagai tanda setuju. Yo, kamu berbicara besar, bukankah kamu menggambarkan dirimu jelek? Sebuah cibiran datang dari tangga. Hanya ada satu tipe orang di punggung Bukit Langit dan Bulan yang berani mengejek anggota klan Gerbang Surgawi Xiaohu. Itu tadi, orang-orang Sekte Dewa Yuan.
Seorang pria muda dengan hiasan kepala burung vermilion berjalan ke lantai 2 dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya dipenuhi ejekan dan senyuman yang bukan senyuman. Ketika orang-orang di dalam gedung melihat hal ini, tidak ada yang berani mengabaikan dan berinisiatif untuk melangkah maju dan membungkuk. Sikapnya bahkan lebih hormat dibandingkan saat dia menghadapi Xiahou Yuan. Bab 555, Pengenalan Diri. Salam, Tuan Muda Yuan. Itu tidak lain adalah Yuan Yuanguang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kuil angin yang tersembunyi, dia tidak menyangka bahwa dia juga akan berpartisipasi dalam operasi pemusnahan mayat wanita. Yuan Yuanguang berada di level bintang menengah. Xiahou Yuan jauh lebih ahli dalam hal kekuatan. Dia tiba 3 meter di depan Xiahou Yuan, tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Sampah gerbang Dewa Xiahou. Anda hanya memamerkan status Anda di depan orang luar. Sebelum menyebut orang lain jelek, lihat dirimu dulu. Dia akan berusia 20 tahun, namun dia bahkan tidak bisa menembus bintang medium. Dia memalukan bagi gerbang Dewa Xiahou-mu. Xiahou Yuan, yang tadinya percaya diri, tampak malu. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah kamu juga baru saja menerobos beberapa bulan yang lalu? Haha, Yuan Yuanguang terkekeh, itu masih lebih baik darimu, yang tidak punya masa depan. Xiahou Yuan terdiam. Faktanya, dia tidak sebaik Yuan Yuanguang. Jadilah lebih rendah hati di masa depan. Yuan Yuanguang berkata dengan nada meremehkan. Jangan mengira kamu bisa menjadi raja hanya karena macan tidak ada di sini. Dia melihat sekeliling dengan arogan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Xia Qingchen dan yang lainnya sedang duduk dengan tenang. Ekspresinya berubah drastis. Xia, dia hampir berteriak karena terkejut. Untungnya, dia segera menutup mulutnya dan berhenti bicara. Kesombongan di wajahnya segera menghilang, dan dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Orang seperti apa Xia Qingchen itu? Keberadaan yang telah membunuh Yu Wenxing. Tingkat bintang menengah Yu Wenqing telah berubah 3 kali, dan Xia Qingchen membunuhnya tanpa ragu-ragu. Apalagi dia, hanya Yuan Yuanguang. Tuan Muda Yuan, Anda telah menimbulkan kegemparan ketika Anda menantang papan universal dan masuk 500 besar. Haha, saya bahkan mendengar Tuan Muda Yuan berkata bahwa dia ingin menggantikan Yu Qingyang dan melawan Xia Qingchen. Ah, benarkah? Ada hal seperti itu. Kita akan menunggu dan melihat. Wajah Yuan Yuanguang berubah menjadi hijau. Saat itu, dia masih belum tahu bahwa Xia Qingchen memiliki kekuatan untuk membunuh Yu Wenxing. Baru setelah itu dia berani berbicara dengan arogan. Sekarang, meski dia diberi 10 nyali, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia dengan hati-hati melirik ke arah Xia Qingchen. Kebetulan Xia Qingchen, yang mendengar ini, melirik dengan santai. Mata mereka bertemu, dan wajah Yuan Yuanguang menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru berteriak, omong kosong. Kapan aku bilang aku ingin menantang Xia Qingchen? Sekelompok, siapa yang memberimu keberanian untuk menyebarkan rumor tentang Tuan Muda ini? Beberapa orang yang berbicara menciut karena ketakutan. Orang-orang lainnya juga tercengang. Yuan Yuanguang apa yang terjadi? Mereka masih berbicara dan tertawa sekarang. Mengapa mereka tiba-tiba menjadi bermusuhan? Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Ada yang harus kulakukan dan akan kembali lagi nanti. Yuan Yuanguang tidak berani tinggal. Dia takut Xia Qingchen akan marah dan membunuhnya dengan satu serangan pedang. Dia buru-buru turun dan pergi. Semua orang saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiahou Yuan, sebaliknya, tertawa, kalian semua mengungkap kata-kata arogannya yang menantang Xia Qingchen di depan umum. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang penasaran. Tuan Muda Xiahou, bahwa Xia Qingchen begitu kuat sehingga dia menakuti orang-orang dari Sekte Dewa Yuan. Pedagang itu terkejut. Nama Xia Qingchen bisa dikatakan bergema seperti guntur di telinga selama setahun terakhir. Ketika rumah Tingsui pertama kali didirikan, para ahli dari seluruh dunia memberikan ucapan selamat. Kemudian, ada reruntuhan surgawi, yang menggunakan obat khusus untuk menekan tanah suci bintang ungu. Tetapi, hal yang paling mengejutkan adalah, Xia Qingchen telah merebut istri Yu Qingyang, gadis suci teratai putih, pada hari pernikahannya. Itu benar-benar mengguncang punggung bukit langit dan bulan.
Menurut rumor yang beredar, Kepala Sekte Gerbang Surgawi Xiahu secara pribadi pergi untuk memberi selamat atas pernikahannya. Namun, terus terang, reputasi Xia Qingchen dibangun berdasarkan koneksinya. Seolah-olah Xia Qingchen sangat dihormati oleh negara-negara besar di seluruh dunia. Namun, hanya sedikit orang yang tahu mengapa dia begitu penting. Oleh karena itu, saudagar kaya itu bertanya. Dia benar-benar tidak mengerti betapa hebatnya Xia Qingchen. Mungkinkah dia masih mengandalkan nama untuk menakut-nakuti Yuan Yuanguang yang arogan sehingga ekspresinya berubah dan dia segera meninggalkan panggung. Benar-benar tidak terbayangkan, Xiahou Yuan kembali menjadi pusat perhatian. Dia berkata dengan tidak setuju, apa yang aneh tentang itu? Nenek moyang lama pernah berkata bahwa kekuatan Xia Qingchen tidak kalah dengan Yu Qingyang. Kerumunan segera mendidih. Bagaimana mungkin? Terakhir kali Xia Qingchen secara terbuka menunjukkan kekuatannya adalah setengah tahun yang lalu ketika dia berada di klan 100 bunga. Pada saat itu, dia hanya berada di tingkat kelima dari tingkat astral minor. Pada saat itu, Yu Qingyang telah menembus level bintang menengah. Petik 2. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Kekuatan Xia Qingchen hanya bisa digambarkan sebagai tidak buruk. Namun, dibandingkan dengan Yu Qingyang, dia tidak sedikit lebih lemah. Mengapa nenek moyang Xiahou merasa bahwa Xia Qingchen tidak lebih lemah dari Yu Qingyang? Kapan nenek moyang gerbang Dewa Xiahou pernah melakukan kesalahan? Xiahou Yuan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Ya, itu adalah nenek moyang Xiahou. Dia adalah orang yang hidup paling lama di Sky Moon Ridge. Setelah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup, bagaimana dia bisa salah? Karena dia bilang begitu, itu pasti benar. Ini sulit dipercaya. Selain Yu Qingyang, ada jenius lain yang menentang surga yang bisa dibandingkan dengannya. Pedagang kaya itu menghela nafas. Ekspresinya sedikit rumit. Xiahou Yuan terkekeh, bahu-membahu. Kamu salah besar. Semua orang menoleh lagi. Apa yang salah? Penilaian leluhur lama adalah bahwa Yu Qingyang hanya memiliki penampilan, sedangkan Xia Qingchen adalah orang yang meremehkan naga sejati. Pedagang kaya itu terkejut, ini tidak seharusnya terjadi. Yu Qingyang adalah naga yang diakui publik di antara manusia. Xiahou Yuan menyilangkan kakinya dan berkata, apa yang kalian ketahui? Izinkan saya bertanya kepada kalian semua, sudah berapa lama Xia Qingchen berkultivasi? Apakah kalian semua jelas? Dia berumur 19 tahun, kata pedagang itu, meridian bela diri seseorang baru akan terwujud pada usia 12 tahun. Saat itulah ia dapat mulai berkultivasi. Dia telah berkultivasi setidaknya selama 7 tahun. 7 tahun. Hehe. Penilaian nenek moyang dalam memandang rendah naga sejati itu terlalu murahan. Xiahou Yuan tertawa dan mengangkat 4 jarinya, sebenarnya, dia baru berkultivasi selama 4 tahun. Karena penganiayaan Yu Qingyang dan ayahnya, dia tidak berkultivasi selama 3 tahun penuh. Setelah mendengar ini, terjadi keributan. Hehe baru berlatih selama 4 tahun dan dia sudah mencapai banyak hal. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 7 tahun bagi rata-rata orang untuk mencapai level bintang menengah. Xia Qingchen sebenarnya baru menggunakannya selama 4 tahun. Pedagang itu sadar dan tersentak, dengan kata lain, Xia Qingchen hanya menggunakan 4 tahun untuk mencapai prestasi Yu Qingyang dalam 7 tahun. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Mereka akhirnya mengerti mengapa nenek moyang Xiahou mengatakan bahwa Yu Qingyang hanya memiliki penampilan, sedangkan Xia Qingchen adalah orang yang meremehkan naga sejati. Apakah kamu mengerti sekarang? Itu benar. Xiahou Yuan berdiri dengan malas. Jadi, ada alasan mengapa Yuan Yuanguang melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia bertepuk tangan dan mengakhiri pembicaraan. Hampir semua orang ada di sini. Mari kita berpencar menjadi beberapa kelompok. Dia bercerita tentang pengalaman Xia Qingchen. Xiahou Yuan jauh lebih percaya diri sekarang. Dia mengamati sekeliling dan melihat Xia Qingchen. Yang terakhir sedang minum teh dengan seorang pria dan seekor anjing. Dia sepertinya tidak khawatir dengan perbuatan Xia Qingchen. Xiahou Yuan tidak menyukai ini. Dia berpikir dalam hati, dia sangat pandai berakting. Begitu banyak tetua yang hadir terkejut dengan legenda Xia Qingchen, tapi dia masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia memikirkannya. Sudut mulut Xiahou Yuan sedikit melengkung, bagaimana kalau begini, mari kita perkenalkan diri kita dulu,
lalu kita putuskan kelompok kita sendiri. Dengan status dan jati diri pemuda ini, jika dia benar-benar memperkenalkan dirinya, siapa yang akan mengenalnya? Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Bab 556, Aku, Xia Qingchen. Pedagang kaya dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Dengan siapa aku harus memulainya? Pedagang itu bertanya. Kebanyakan orang yang hadir adalah orang-orang terkenal di sekitarnya, dan mereka sangat mengenal satu sama lain. Xiahou Yuan secara alami menoleh ke Xia Qingchen. Mengapa kita tidak mengundang wajah baru ini untuk menjadi yang pertama? Orang-orang yang hadir semuanya menoleh untuk melihat meja Xia Qingchen. Merasakan tatapan semua orang, Xia Qingchen berkata dengan tenang, aku. Lupakan saja, aku tidak punya niat untuk membentuk tim. Dia memiliki Lian Xing dan enggan mencari mayat wanita itu. Bahkan jika kamu tidak ingin membentuk tim, bukankah kamu setidaknya harus memperkenalkan diri dan memberitahu semua orang? Xiahou Yuan tertawa. Kamu benar, tidak semua orang cukup kompeten untuk mencari mayat perempuan. Kami masih perlu menilai kekuatan Anda. Seseorang berkata, yang lain semua setuju. Sejak dia mengatakan ini, Xia Qingchen hanya bisa menoleh ke arah mereka. Tidak, Xiahou Yuan menyela, persingkat perkenalan diri Anda. Tidak perlu membicarakan kehormatan dan prestasi Anda. Setelah jeda, dia melihat sekeliling, semua orang di sini adalah orang sukses. Pengalaman Anda yang merasa benar sendiri tidak layak untuk disebutkan kepada mereka. Ekspresi semua orang acuh tak acuh. Tidak ada seorang pun yang rendah hati. Karena itulah kebenarannya. Xiahou Yuan mengangkat dagunya dengan arogan, jangan salahkan saya karena berterus terang. Saya hanya ingin berterus terang. Saat dia berbicara, dia mengangguk ke arah Xia Qingchen, jika Anda mengerti, perkenalkan diri Anda. Ingat, singkat saja. Xia Qingchen mendengarkan pidato panjang lebar Xiahou Yuan dengan sangat sabar. Lalu, dia meletakkan cangkir tehnya. Dengan tenang dan sopan, dia perlahan berkata, saya Xia Qingchen. Selesai berbicara, dia mengambil cangkir tehnya lagi dan dengan santai menyesap tehnya. Dari awal hingga akhir, dia hanya mengucapkan 5 kata. Perkenalan diri sangat singkat, semua orang tercengang. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka sepertinya bertanya apakah mereka salah dengar. Kamu bilang kamu dipanggil Xia Qingchen. Xiahou Yuan terkejut, dan wajahnya terlihat lucu. Oh, Xia Qingchen yang mana dia? Xia Qingchen hanya peduli pada tehnya dan tidak peduli dengan ejekan dalam kata-katanya. Lian Xing tidak tahan dan berkata dengan bangga, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tanah Suci Awan Bintang, Xia Qingchen. Mungkin ada banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini. Namun, hanya ada satu Xia Qingchen di Tanah Suci Awan Bintang. Setelah mendengar ini, Xiahou Yuan tertawa terbahak-bahak, kebanggaan naga sejati yang dievaluasi oleh nenek moyangku. Bagaimana menurutmu? Lian Xing terkekeh. Xiahou Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Saya dianggap telah memperluas wawasan saya hari ini. Sebenarnya ada seseorang yang menyamar sebagai Xia Qingchen. Aku khawatir dia jadi gila. Xia Qingchen merebut tunangan Yu Qingyang belum lama ini. Bukankah dia takut dipukuli sampai mati oleh anak buah Yu Qingyang? Hahaha. Kesan pertamanya adalah yang paling kuat. Kesannya terhadap pemuda di depannya terhenti di aula langit bulan. Oleh karena itu, mereka tidak percaya bahwa dia adalah eksistensi mengerikan yang bahkan nenek moyang lama pun harus berteman dengannya. Tetapi, namun, tidak ada yang tertawa. Mengapa pemuda di depannya bukan Xia Qingchen? Pada usia 19 tahun, dia memiliki seekor anjing dan seorang pelayan di sisinya. Dia tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Tampaknya sangat mirip dengan Xia Qingchen yang dikabarkan. Selanjutnya, Yuan Yuanguang tiba-tiba bertindak di luar karakternya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Itu bisa dijelaskan. Alasannya adalah tubuh asli Xia Qingchen hadir di tempat kejadian. Xiahou Yuan tertawa dan tertawa sampai dia tidak bisa melanjutkan. Suasana di loteng sangat sunyi. Dia satu-satunya yang terkikik. Orang-orang lainnya memasang ekspresi serius. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan berhenti tertawa. Dia berkata dengan terkejut, kalian tidak mungkin mengira dia adalah Xia Qingchen, kan? Petik 1. Tuan Muda Xiahou, Anda sudah melihat penampilan asli Xia Qingchen. Saudagar kaya itu bertanya. Xiahou Yuan tertegun,
Tidak, namun, mengingat karakter Xia Qingchen, dia pasti seperti Yu Qingyang ketika dia bepergian, dengan rombongan besar di belakangnya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia bahkan tidak memiliki pelayan yang baik di sisinya. Mendengar ini, semua orang menjadi bingung. Memang, mengingat status Xia Qingchen saat ini, menghadiri pertemuan sendirian memang tidak sejalan dengan statusnya. Deng-deng. Saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar dari tangga. Suasananya berisik dan kacau, mendesak dan berat. Di mana Xia Qingchen? Bahkan sebelum dia tiba, sebuah suara kasar terdengar. Semua orang menoleh. Tirai dibuka. Dua orang berjalan. Salah satunya adalah Yuan Yuanguang, yang telah pergi dan kembali. Orang di belakangnya adalah seorang pemuda berpakaian ungu. Dia memiliki mahkota emas di kepalanya dan aura yang mengesankan. Matanya bersinar dengan kilatan tajam. Yuan Taiji. Semua orang yang hadir terkejut. Bukankah itu Yuan Taiji, jenius nomor satu di punggung Bukit Langit Bulan? Dia kemudian dikalahkan oleh Yu Qingyang dan menduduki peringkat kedua. Tetapi, tidak ada yang berani melangkah maju karena Yuan Taiji sangat marah. Siapakah Xia Qingchen? Yuan Taiji melihat sekeliling. Yuan Yuanguang diam-diam menunjuk ke tempat Xia Qingchen berada. Di sana, dia mengikuti pandangannya. Xiahou Yuan terkejut, tubuhnya gemetar. Apakah kamu benar-benar Xia Qingchen? Favorit surga tiada taraf yang sangat dipuji oleh sang patriark sebenarnya adalah pemuda di depannya. Pikirannya berada dalam kekacauan, dan matanya linglung saat dia berdiri terpaku di tanah. Xia Qingchen meliriknya dengan acuh tak acuh, Zhu Qianjue hanya peduli dengan budidayanya. Anggota klan telah lalai mendisiplinkannya. Mereka juga berasal dari gerbang Dewa Xiahou. Perbedaan antara Xiahou Yuan dan Gong Zizi yang terlalu besar. Mendengar ini, tubuh Xiahou Yuan gemetar saat dia memohon, Xia saudara Xia, saya gagal mengenali Gunung Tai, mohon maafkan saya. Saat ini, dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Itu adalah Xia Qingchen, yang bahkan dipuji oleh leluhur lamanya tanpa henti. Berapa banyak orang di klan yang ingin berteman dengan Xia Qingchen dan menggunakan ini untuk mendapatkan bantuan leluhur. Karena alasan ini, banyak anggota klan yang pergi ke Tanah Suci Awan Bintang secara langsung. Pada akhirnya, keberadaan Xia Qingchen sama sulitnya dengan Kepala Naga. Tidak ada jejaknya sama sekali, dan mereka bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Xia Qingchen berada tepat di depannya, tapi apa yang dia lakukan? Kata-kata dingin, menghalangi pemeriksaan Skymoon Hall, dan bahkan saling berhadapan di Menara Pahlawan. Jika klan mengetahui hal ini, para tetua di klan akan menghukumnya dengan berat tanpa perlu perintah dari patriark. Pedagang kaya itu, Tuan, apakah Anda benar-benar anak Huang Yanran? Dia melangkah maju, tampak terkejut. Dan Anda, Xia Qingchen mengerutkan kening dan bertanya. Pedagang itu segera membungkuk dan berkata dengan penuh semangat, akulah penguasa Menara Pahlawan. Aku berhutang budi pada ibumu karena telah menyelamatkanku saat itu, dan aku selalu mengingatnya. Saya tidak percaya saya bisa melihat putranya setelah 20 tahun. Xia Qingchen tercengang. Itu dia. Xia Qingchen mau tidak mau merasa penasaran. Ya, pedagang itu berkata dengan perasaan bersalah. Saat itu, ayahmu hanyalah seorang seniman bela diri biasa. Ketika dia bertemu dengan kelompok putra kesayangan surga itu, dia bertindak sebagai pembimbing mereka. Kemudian, Lord Huang bertarung dengan Phoenix yang jahat. Namun, kekuatannya terbatas dan dia hampir terluka. Ayahmu, Tuan Xia, yang melangkah maju dan menerima pukulan fatal baginya. Xia Yuan pernah berkata bahwa itu karena dia telah menyelamatkan istri tercintanya, dan keluarga istri tercintanya ingin membalasnya dengan menjodohkannya dengan ayahnya. Dia pasti telah memenangkan hati Huang Yanran dengan pengorbanannya. Oleh karena itu, dia menurunkan statusnya dan menikahi Xia Yuan, yang memiliki latar belakang dan kekuatan yang relatif rendah. Kasihan, latar belakang mereka sangat berbeda sehingga persatuan mereka berakhir dengan tragedi. Bab 557, memanfaatkan senioritasnya. Sudah takdir Tuan Muda Xia ada di sini hari ini. Orang tua ini pasti akan mengadakan perjamuan besar untuk menghibur Tuan Muda Xia. Tolong jangan menolak. Saudagar kaya itu masih mengingat kebaikan masa lalu. Xia Qingchen akan menolak. Yuan Taiji, yang memiliki tatapan dingin di matanya, berteriak, Xia Qingchen, kamu benar-benar tidak melihat aku di matamu.
Dia datang untuk menyelesaikan masalah dengan marah. Xia Qingchen mengabaikannya dan bahkan bertanya tentang sesuatu yang tidak penting seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dari sini, terlihat bahwa Yuan Taiji sama sekali tidak ada di mata Xia Qingchen. Dan sebagainya. Saat itulah Xia Qingchen menatapnya. Aku bahkan tidak mengenalmu, jadi mengapa aku harus peduli padamu? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yuan Taiji. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diriku. Yuan Taiji berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung. Masyarakat sekitar segera membuka jalan. Dua naga banjir yang bangga dengan puncak punggung bukit langit dan bulan saling berhadapan. Saya Yuan Taiji. Kalian saling kenal sekarang. Dia menunjuk pada dirinya sendiri. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Oh, saya di sini untuk mencari audiensi. Apakah ada masalah? Petik 2. Meminta audiensi. Apa yang kamu inginkan? Alis Yuan Taiji berkerut. Aku tahu betul kenapa aku mencarimu. Xia Qingchen tidak menyembunyikan apapun, jika itu untuk Yuan King, maka tidak perlu mengatakan apapun. Dia pantas mati. Hati nurani saya jernih. Tidak, Yuan Taiji menggelengkan kepalanya, tapi dia mati di tanganmu. Ini adalah kebenarannya. Hehe, Xia Qingchen terkekeh, jadi, kamu ingin aku membayar dengan nyawaku. Petik 2. Aku ingin, tapi Yu Qingyang menginginkan hidupmu. Mata Yuan Taiji dipenuhi dengan rasa jijik, aku benar-benar tidak mengerti mengapa bakat seperti Yu Qingyang akan dipermalukan begitu parah oleh orang sepertimu. Bakat Yu Qingyang luar biasa dan dia adalah orang yang jujur dan jujur. Apakah orang suci teratai putih itu buta sehingga dia jatuh cinta pada orang lain dan memilih untuk menikah dengan orang tercela sepertimu? Orang keji. Xia Qingchen menepisnya sambil tersenyum. Sepanjang hidupnya, kapan dia pernah menjadi hina? Ini belum pernah terjadi dalam kehidupan sebelumnya. Saya belum pernah melakukannya dalam hidup ini. Graji paling memahami pertemuan Xia Qingchen. Ia berkata dengan marah. Hai, dari mana datangnya begitu banyak orang buta di siang hari bolong? Yu Qingyang cerah dan bersinar. Bukankah dia memberitahumu bahwa ayah dan anak itu menyuap Tuan Chen dan keluarga paman untuk menekannya dalam waktu yang lama? Tentu saja dia tidak memberitahumu. Dia bahkan mengatur agar wakil Master Pavilion setempat menghancurkan budidaya Master Chen begitu kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Dan dia tidak memberitahumu bahwa dia memerintahkan saudaramu untuk menghancurkan air bintang untuk mencegah Tuan Chen menerobos ke bintang tengah. Kamu menyebut ini jujur dan terus terang. Pertanyaan yang terus-menerus membuat Yuan Taiji mengerutkan kening. Yu Qingyang bukan orang seperti itu. Saya memahaminya. Kamu pasti mengada-ada. Yuan Taiji berkata dengan pasti. Graji mencibir, berapa lama kamu mengenal Yu Qingyang? Kamu berani mengatakan kamu mengerti. Yuan Taiji ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Yu Qingyang adalah orang yang jujur. Dia telah mengatakan berkali-kali bahwa meskipun Anda memiliki perjanjian hidup dan mati, dia pasti akan memberi Anda kesempatan yang adil untuk berkembang. Saya tidak percaya orang seperti itu bisa begitu jahat. Graji mendengus, kamu percaya apa yang dia katakan? Yuan Taiji menjadi lebih bertekad. Saya telah berdebat dengannya beberapa kali. Saya memiliki keyakinan mutlak pada karakternya. Anda tidak perlu menabur perselisihan di antara kami. Graji hendak melanjutkan ketika Xia Qingchen melambaikan tangannya. Lupakan saja, mereka yang berpura-pura tidur tidak akan pernah terbangun. Dia menatap Yuan Taiji, karena kamu di sini bukan untuk membalas dendam, mengapa kamu mencariku? Dia bertanya. Aku akan berdebat denganmu, kata Yuan Taiji. Saya menolak. Xia Qingchen menjawab tanpa ragu-ragu. Saya selalu merasa bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung hidup dan mati dengan Yu Qingyang. Jika Anda dapat memenangkan perdebatan hari ini, saya akui Anda memiliki kualifikasi tersebut. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen berbicara dengan dingin, mengapa aku ingin kamu mengakuinya? Kamu pikir kamu siapa? Dia mengambil cangkir tehnya lagi, jika tidak ada yang lain, maka menjauhlah dariku. Jangan ganggu kedamaianku. Yuan Taiji menatap Xia Qingchen sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan berdebat dengan yang lain dulu. Anda dapat mengevaluasi sendiri kesenjangan di antara kami. Jika Anda jauh lebih lemah dari saya,
saya menyarankan Anda untuk tidak mengundang penghinaan dengan berpartisipasi dalam perjanjian hidup dan mati. Karena aku pasti akan kalah dalam 10 gerakan di depan Yu Qingyang. Pidato berakhir. Ia segera menuju ke tengah lapangan, melihat sekeliling, dan berkata, karena semua orang ingin dibagi menjadi beberapa kelompok, kenapa saya tidak membuat pengaturannya? Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk berdebat dengan saya sekali. Saya akan memperkirakan kekuatan semua orang dan membuat kelompok yang tepat. Pemuda yang tak terhitung jumlahnya memperlihatkan ekspresi gembira. Berdebat dengan Yuan Taiji adalah kesempatan yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Semua orang menggosok tinju mereka dan bertukar pukulan dengan Yuan Taiji satu persatu. Pada waktu itu, di depan gedung, kecantikan tiada taranya mengendarai bangau putih mendarat di lantai bawah karena terkejut. Kulitnya seputih mutiara, memancarkan kilau cerah. Fitur wajahnya sangat indah dan indah, seolah-olah diukir. Namun, ekspresinya tenang, seolah dia dilahirkan tanpa ekspresi apapun. Penampilannya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Entah itu orang yang lewat atau pemilik toko di kedua sisi jalan. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka semua terpana dengan penampilannya yang menakjubkan. Ada wanita cantik di dunia ini. Itu adalah makhluk surgawi yang abadi. Pendatang barunya adalah orang suci teratai putih, Jiang Xuexin. Dia sudah terbiasa dengan tatapan orang-orang di sekitarnya dan datang ke depan gedung tanpa ekspresi. Nona, Anda harus menunjukkan tingkat kultivasi Anda sebelum memasuki gedung. Para penjaga di pintu terpesona oleh wajah cantik yang bukan milik dunia fana. Tangan saintes teratai putih itu bagaikan bayangan saat dia mengayunkan pedangnya. Tanda pedang selebar telapak tangan dan setinggi 1 kaki muncul di tanah. Hanya mereka yang berada di level bintang menengah yang bisa melakukan ini. Kulit kepala penjaga menjadi mati rasa. Wanita muda di depannya juga merupakan favorit surga. Nona muda, silakan masuk. Kedua penjaga itu membiarkan mereka masuk. Tunggu. Tiba-tiba, suara lama terdengar dari belakang. Penjaga itu menoleh dan melihat seorang lelaki tua berjubah longgar memimpin sekelompok orang dari gerbang Dewa Yuan menuju Menara Pahlawan. Penjaga itu segera berlutut dengan hormat ketika melihat lelaki tua itu. Salam, Tuan Hong Guangzun. Dia adalah Hong Guangzun. Hong Guangzun berjalan mendekat dan memandang orang suci teratai putih dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Penggal kepala mayat perempuan itu, kata orang suci teratai putih tanpa ekspresi. Kemunculan mayat wanita mengejutkan dunia, dan semua kekuatan mengirimkan perwakilannya. Orang suci teratai putih berasal dari tanah suci awan bintang. Seorang wanita longgar masih punya wajah untuk hadir. Wajah Hong Guangzun menjadi tegang saat dia mendengus. Pada hari pernikahan Xia Qingchen, untuk melindungi Yue Mingzu dari balas dendam, orang suci teratai putih mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab dan mengatakan bahwa dia bersedia melarikan diri dari pernikahan. Dia mengubahnya menjadi pernikahan dengan Xia Qingchen. Namun, dia tidak menyangka Hong Guangzun akan diberi label longgar. Ekspresi orang suci teratai putih masih tenang, dan dia berkata, jika Hong Guangzun tidak punya nasihat apapun, saya akan pergi. Namun, bagaimana wanita tak tahu malu sepertimu bisa memasuki Menara Pahlawan? Hong Guangzun berteriak, jika kamu datang, kamu hanya akan mencemari menara ini. Orang suci teratai putih menghentikan langkahnya. Matanya berkedip sejenak, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saya dengan hormat akan memanggil Anda sebagai senior, jadi tolong jangan bersikap tidak masuk akal, tidak peduli seberapa besar dia jatuh cinta pada orang lain, itu adalah masalah pribadinya. Mengapa dia perlu diberi pelajaran oleh orang luar yang memanfaatkan senioritasnya? Bab 558 Jangan mati. Hehe, apa kamu tahu malu? Merasa bersalah. Hong Guangzun berkata dengan dingin, jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu tidak akan melakukannya. Sekarang sudah terlambat. Dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan alam bulan menyebar. Orang suci teratai putih hanya berada di tingkat bintang menengah, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan elit tingkat bulan? Dia mengayunkan pedangnya terus-menerus, mencoba yang terbaik untuk melemahkan dampaknya. Namun, dia masih dipaksa ke samping oleh pasukan tersebut. Tidak hanya itu, tangan yang memegang pedang pun ikut terguncang hingga darah mengucur dari jaring di antara ibu jari dan telunjuk.
Hong Guangzun adalah elit tingkat bulan yang perkasa, namun dia begitu tidak tahu malu hingga menyerang junior peringkat bintang menengah. Jangan datang ke tempat yang tidak seharusnya. Dia berkata dengan percaya diri. Setelah dia selesai berbicara, dia memimpin kerumunan menuju Menara Pahlawan. Sekelompok orang menyerbu ke depan dan mendorong orang suci teratai putih itu ke dinding. Dia diam-diam menutupi telapak tangannya dan menghentikan darah mengalir keluar. Dia sendirian, bersandar di dinding dalam keadaan menyedihkan, perlahan menghentikan pendarahannya. Semuanya seharusnya tidak seperti ini. Jika bukan karena rencana Yue Mingzu, dia akan menjadi istri Yu Qingyang dan dihormati oleh semua orang. Dan bukan pada saat ini, disalahpahami dan difitnah. Namun, dia tidak menyesalinya. Ketika lukanya akhirnya berhenti, orang suci teratai putih menyeka darah dari tangannya dan melihat ke loteng. Dia mengertakkan gigi dan naik tanpa ragu-ragu. Dia masuk untuk melihatnya. Sangat mudah untuk melihat Xia Qingchen, yang diam-diam menyesap tehnya di sudut. Mata kristalnya yang redup bersinar dan dia segera melangkah maju. Adik laki-laki. Mungkin dia bahkan tidak menyadari bahwa ada sedikit pun kegembiraan dalam kata-katanya yang tenang. Xia Qingchen mengangkat kepalanya saat mendengar ini. Ketika dia melihat bahwa itu adalah gadis suci teratai putih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri karena terkejut. Kakak senior. Dia juga dipenuhi dengan sukacita. Lian Xing cemberut, kami sudah menjadi suami istri. Kakak senior dan kakak muda yang mana? Petik 1. Kata-katanya mengejutkan mereka berdua. Mereka hampir lupa bahwa mereka sudah menjadi suami istri. Apa yang kamu lakukan di sini? Xia Qingchen bertanya. Orang suci teratai putih duduk dan mendapatkan kembali ekspresi tenangnya. Saya mendengar bahwa mayat perempuan menyebabkan masalah, jadi saya datang untuk melihatnya. Setelah jeda, orang suci teratai putih melepas tas di punggungnya. Dari situ, dia menemukan setengah jimat berwarna merah tua dan tua. Aku juga membawa jimatmu. Jimat ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan secara pribadi oleh Xia Qingchen saat itu. Isinya darah segar seorang ahli di bidang matahari. Efek dari menundukkan kejahatan dan pengusiran setan sangat bagus. Itu kemudian digunakan untuk menekan patah jari dewa jahat di Pulau Penekan Iblis. Segel Pulau Penekan Iblis telah diperbaiki. Iblis Penekan Iblis memerintahkan orang-orang untuk mengirim setengah dari kertas jimat itu kembali ke Tanah Suci. Sekarang, sudah kembali ke pemilik aslinya. Dia memberikan jimat itu kepada Xia Qingchen. Setelah memikirkannya, Xia Qingchen mengambilnya. Dia memahami jimat ini dengan lebih baik, dan efeknya akan lebih baik jika dia menggunakannya. Namun, saat dia mengambil jimat itu, mata Xia Qingchen tajam, dan dia melihat bekas darah sisa di pembuluh darah kulit antara ibu jari dan telunjuknya. Dan luka kecil. Kamu terluka? Xia Qingchen bertanya dengan prihatin. Orang suci teratai putih dengan cepat menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya, tanpa sengaja melukai diriku sendiri. Itu hanya luka luar kecil. Saya sudah pulih. Saat itulah Xia Qingchen merasa nyaman, berhati-hatilah di masa depan. Anda harus lebih menjaga diri sendiri saat Anda sendirian. Saya mengerti, orang suci teratai putih itu mengangguk. Sisa cahayanya melirik ke arah Hong Guangzun, yang tidak jauh darinya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Xia Qingchen. Saat ini, sesi perdebatan Yuan Taiji dengan para ahli pada usia yang sama telah berakhir. Seperti yang diharapkan, tak satu pun dari orang-orang yang hadir adalah tandingannya. Paling banyak dalam 3 gerakan, rekan tandingnya yakin. Setelah menantang mereka, Yuan Taiji memandang Xia Qingchen dari udara dan berbicara tanpa terengah-engah. Xia Qingchen, apakah kamu memahami perbedaan antara kamu dan aku? Tatapan semua orang secara alami beralih ke Xia Qingchen. Xia Qingchen bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia dengan tenang berkata, maaf, saya tidak melakukannya. Yuan Taiji benar-benar berada di pihak yang kalah dalam pertempuran mereka. Apa gunanya membacanya? Ekspresi Yuan Taiji membeku dan dia berkata dengan tidak senang, bukankah kamu terlalu tidak sopan? Dia secara khusus menampilkannya agar Xia Qingchen dapat melihatnya. Tapi dia bahkan tidak melihatnya. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, kamulah yang membuat semua keputusan. Apa hubungannya dengan saya? Seperti yang dia katakan. Dia tiba-tiba merasakan 2 cahaya tajam. Dia melihat ke samping.
Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah Hong Guangzun, matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, mungkin karena Yu Qingyang baru-baru ini memperingatkannya bahwa hidup Xia Qingchen ditentukan olehnya. Oleh karena itu, dia tidak bergerak. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu tajam dan tidak baik, jadi itu kamu. Hong Guangzun berkata dengan dingin. Ketika dia melirik ke arah orang suci teratai putih yang duduk di hadapan Xia Qingchen, dia merasa semakin tidak senang, dan kamu wanita murahan. Bukankah pelajaran yang kuberikan padamu tadi sudah cukup? Petik 1. Xia Qingchen awalnya tidak ingin repot dengan Hong Guangzun. Setelah mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya. Dia menatap telapak tangan Santo teratai putih lagi, matanya mengancam. Kakak senior, bagaimana kamu bisa terluka? Mohon katakan sejujurnya. Orang suci teratai putih merasakan kehangatan di hatinya. Jejak rasa syukur masih melekat di hatinya. Namun, dia selalu bersikap rasional dan berkata dengan sederhana, itu adalah cederamu sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi dia ingin menyembunyikannya. Hong Guangzun tidak menyembunyikan apapun dan tertawa dingin. Jadi bagaimana kalau itu aku? Bang, Xia Qingchen membanting meja dan berdiri, tatapannya dingin. Kamu orang tua. Dia tidak hanya menghina orang suci teratai putih, tapi dia juga menindas yang lemah. Pakaian Hong Guang bergetar dan dia berkata perlahan, saya hanya memberi sedikit pelajaran kepada wanita-wanita itu, saya tidak menyesal. Dia melirik ke arah Xia Qingchen. Mengapa? Apakah kamu masih ingin mengambil tindakan melawan orang tua ini? Petik 1. Aura alam bulan perlahan-lahan dilepaskan. Mengandalkan basis kultivasinya yang kuat, sikapnya sangat kasar dan tidak masuk akal. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, mata untuk mata. Anda mengambil tindakan melawan rakyat saya. Saya tentu saja ingin mendapatkan kembali harga dari orang-orang Anda. Matanya tajam saat dia menatap Yuan Taiji. Apakah kamu tidak ingin berdebat denganku? Maumu? Kaca, batu hitam di bawah kakinya hancur. Dia seperti burung raksasa yang melebarkan sayapnya, setinggi 30 kaki. Kemudian, dia menginjak pagar dan melompat ke tengah lapangan. Hong Guangzun awalnya sangat marah, tapi dia langsung mencibir, keberanian orang yang sembrono ditertawakan. Tantang Yuan Taiji. Hehe, Xia Qingchen mungkin tidak tahu bahwa sejak Yuan Taiji kalah dari Yu Qingyang, dia telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Menantangnya benar-benar mendekati kematian. Yuan Taiji tidak marah. Sebaliknya, dia malah senang, jangan khawatir. Anda bisa berdebat dengan saya. Perjanjian hidup dan mati antara kamu dan Yu Qingyang akan segera tiba. Aku tidak akan melukaimu secara serius. Premisnya adalah Anda memiliki keterampilan. Jangan sampai tidak mampu menahan satu gerakan pun dariku. Jika kami dikalahkan begitu saja, maka kami tidak perlu pergi dan menerima undangan tersebut. Tatapan Xia Qingchen tenang. Saya tidak pernah suka menindas yang lemah dalam hidup saya. Saya akan membuat pengecualian sekarang. Setelah mendengar ini, hahaha, Yuan Taiji tertawa terbahak-bahak, jika Yu Qingyang mengatakan itu, menurutku dia sangat bangga. Namun, jika itu datang dari Anda akan menjadi sangat sombong. Balasan Xia Qingchen kepadanya adalah gelombang kekuatan bintang. Yuan Taiji juga mengambil posisi bertarung dan berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh pada apa? Jika kamu dikalahkan dalam 3 langkah, kamu harus mengembalikan si putih secara pribadi. Orang suci teratai kepada Yu Qingyang dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan jika kalah, Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan kalah, tapi jika ada kemungkinan aku kalah, aku akan menjadi budakmu. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, dan kekuatan bintangnya langsung meledak. Tidak apa-apa jika kamu seorang budak, asal jangan mati. Kata-katanya sangat dingin. Bab 559, membela istrinya. Dia menahan diri dan hanya mengungkapkan transformasi ketiga dari tingkat bintang menengah. Seruan mendalam segera terdengar dari kerumunan. Tingkat bintang menengah, transformasi ketiga. Tidak heran nenek moyang Xiaohu menilai dia setara dengan Yu Qingyang. Sungguh menakutkan untuk mencapai level setinggi itu hanya dalam 4 tahun. Dibandingkan dengan keheranan semua orang, Hong Guangzun menggelengkan kepalanya dengan jijik, namun, dibandingkan dengan keajaiban tertinggi Sekte Dewa Yuan kami,
kamu masih jauh dari itu. Seperti yang diharapkan, kamu pasti akan kalah, Yuan Taiji tertawa. Budidayanya segera meletus, mengungkapkan transformasi keempat tingkat bintang menengah. Orang kaya dan yang lainnya terkejut. 1,5 tahun yang lalu, ketika dia dikalahkan oleh Yu Qingyang, dia hanya berada di tingkat ke-8 dari tingkat astral minor. Saya tidak menyangka dia akan maju pesat. Sepertinya Xia Qingchen masih kurang bergerak. Ya, lagi pula, saya belum lama berkultivasi. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan mengembalikan wanita yang tidak kalah dengan Anda kepada Yu Qingyang. Yuan Taiji berkata dengan tenang. Meteor yang jatuh. Petik 2. Dia mengeluarkan cambuk perak panjang dari pinggangnya. Dengan infus Star Force, samar-samar terbakar dengan api perak. Item ini adalah artefak Nirvana kelas 3,5. Cambuk panjang telah ditarik. Api perak menyembur seperti meteor. Bayangan cambuk datang lebih dulu, disusul api perak. Satu serangan setara dengan dua serangan, dan tidak mungkin untuk dilawan. Kekuatan keterampilan bela diri tidak lemah. Itu berada pada level tinggi dari kelas misterius, tapi itu hanya skill yang tidak lengkap. Xia Qingchen menghunus pedangnya. Matanya tajam, dan cambuk yang tak terlihat tidak bisa disembunyikan dari matanya. Sebelum bayangan cambuk tiba, dia sudah memperkirakan titik serangan cambuk panjang itu. Dia segera mengarahkan ujung pedangnya. Pipi. Segera, cambuk perak digulung kembali seperti ular lembut. Api perak yang memenuhi langit mengikuti satu demi satu. Pedang panjang Xia Qingchen tersapu, dan ki pedangnya seperti pelangi, menimbulkan hembusan angin kencang yang dengan paksa menarik api perak itu kembali. Yuan Taiji terkejut. Dia menjentikkan pergelangan tangannya untuk menghilangkan kekuatan hentakan cambuk. Di saat yang sama, dia menghindar ke kiri dan ke kanan, menghindari api perak yang memenuhi langit. Namun, masih ada api perak yang secara tidak sengaja mendarat di bahunya. Dia segera membakar pakaian pria itu, meninggalkan luka bakar merah menyala. Yuan Taiji merasakan sakit dan menilai Xia Qingchen. Dari mana kamu mendapatkan keterampilan bela diri ini? Tingkat teknik bela dirinya mendekati tingkat bumi. Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula dan tidak bergerak sama sekali. Saya mengambilnya. Yuan Taiji kemudian menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk menyelidiki privasi orang lain. Kalau begitu ayo coba teknik pedangmu lagi. Tidak dibutuhkan. Saat pertempuran semakin sengit, Xia Qingchen benar-benar menyimpan pedangnya. Kamu terlalu lemah. Sia-sia menggunakan pedang. Apa? Semua orang tercengang. Apakah Xia Qingchen sudah gila? Menyerahkan artefak nirwana saat ini. Alis Yuan Taiji berkerut, kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu mempelajari seni bela diri yang kuat. Jarakmu dan Yu Qingyang terlalu jauh. Paling tidak, Yu Qingyang tidak akan sombong. Orang sepertimu sebaiknya berlutut dan meminta maaf, lalu kirim wanita itu kembali padanya. Dia tidak akan membiarkan Xia Qingchen menyerah pada artefak nirvana. Dengan cambuk yang panjang, ia menjatuhkan hujan meteor. Kaki Xia Qingchen terhubung dengan ki bumi. Aura tak kasat mata terbentuk di sekelilingnya. Saat bayangan cambuk datang, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Pada saat yang sama, cahaya perak dipantulkan ke segala arah oleh medan ki. Yuan Taiji tidak percaya. Xia Qingchen bahkan tidak perlu menggunakan artefak nirvana dan masih bisa memblokir serangan tingkat puncaknya. Jika tidak ada jurus yang lebih kuat, maka giliranku. Saat suara Xia Qingchen memudar, teknik gerakannya tiba-tiba meledak. Dia telah mencapai ketinggian 800 kaki dengan satu langkah. Itu adalah teknik gerakan pada tingkat astral utama. Yuan Taiji ingin menghindar, tapi dia terlambat. Dalam sekejap mata, Xia Qingchen telah mendekatinya sejauh 10 kaki. Tatapan Xia Qingchen menjadi dingin, dan telapak tangannya mengarah ke dada pihak lain. Berhenti. Sebuah suara yang berwibawa menegur, seperti sambaran petir. Suaranya sangat keras sehingga telinga semua orang berdengung dan ki serta darah mereka melonjak. Seluruh tubuh Xia Qingchen bergetar, dan kekuatan bintang di tubuhnya menjadi kacau. Senyuman menghina di wajah Hong Guangzun telah lama hilang dan digantikan dengan kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa Yuan Taiji sebenarnya bukan tandingan Xia Qingchen. Jika Yuan Taiji dikalahkan di tangan Xia Qingchen, apa yang akan terjadi dengan reputasi Sekte Dewa Yuan? Itu sebabnya dia menghentikannya. Xia Qingchen menenangkan diri. Bukan saja dia tidak menarik kembali pandangannya,
itu malah menjadi lebih dingin. Ketika dia mengira Yuan Taiji pasti menang, dia membiarkan perdebatan berlanjut. Ketika mereka menyadari bahwa Yuan Taiji bukan tandingannya, mereka menghentikan kompetisi. Semua manfaat telah diambil olehnya. Namun, bagaimana mungkin ada hal baik di dunia ini? Setelah telapak tangan Xia Qingchen memblokir serangan Yuan Taiji sejenak, dia menggunakan serangan telapak tangan yang lebih keras untuk menghantam dada Yuan Taiji. Bang! Dengan suara yang tumpul, Yuan Taiji mengalami pukulan berat. Matanya langsung melotot, dan dia membuka mulut untuk berteriak kesakitan. Namun, Xia Qingchen tidak berhenti. Dia memukul 3 telapak tangan berturut-turut, meninggalkan bekas di dadanya. Setiap serangan telapak tangan lebih keras dari serangan sebelumnya. Setelah serangan telapak tangan ketiga, Yuan Taiji berguling-guling di tanah dan mengeluarkan darah. Lukanya tidak terlalu serius, tapi itu tidak ringan. Baru pada saat itulah Xia Qingchen menarik kembali telapak tangannya dan dengan tenang berkata, 4 pukulan telapak tangan ini untuk istriku. Siapapun bisa menindas yang lemah. Hanya saja beberapa orang tidak mau melakukannya. Xia Qingchen, kamu sangat berani. Rambut dan janggut Hong Guangzun berkibar tertiup angin saat dia berdiri dengan marah. Tekanan dari alam bulan dilepaskan dengan cepat. Hal itu membuat masyarakat sekitar kesulitan bernapas. Hong Guangzun, tolong hentikan. Yuan Taiji bangkit dan memegangi dadanya kesakitan. Dia sudah menunjukkan belas kasihan, jangan mempersulit dia. Lagi pula, kaulah yang pertama kali melukai istrinya. 4 pukulan telapak tangan ini adalah cara saya melunasi hutang saya. Xia Qingchen tercengang. Meskipun Yuan Taiji sedikit pemarah dan tidak tahu cara membaca orang, dia tetaplah orang yang baik. Namun, masih ada beberapa poin penebusan tentang dirinya. Minggir, Hong Guangzun bersikeras. Bocah ini telah berulang kali memprovokasi keuntungan Sekte Dewa Yuan. Jika kita tidak memberinya pelajaran, di manakah martabat Sekte Dewa Yuan? Yuan Taiji mengerutkan kening. Hong Guangzun, apa yang kamu lakukan sekarang merusak martabat Sekte Dewa Yuan. Sebagai tuan muda, saya perintahkan Anda untuk tidak main-main. Setelah mendengar ini, Hong Guangzun dengan enggan menahan kekuatan bintang yang keluar dari tubuhnya. Yuan Taiji telah dipilih sendiri oleh leluhur lama sebagai penerus berikutnya beberapa bulan lalu. Semua anggota klan harus membantu dengan serius. Segera setelah, Yuan Taiji memandang Xia Qingchen dan berkata dengan lugas, aku kalah. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika Xia Qingchen menggunakan artefak nirwananya dan berusaha sekuat tenaga, dia bahkan tidak akan bisa melakukan 2 gerakan. Namun, masih ada kesenjangan besar antara kamu dan Yu Qingyang. Jika hanya itu yang kamu punya, kamu pasti akan mati dalam duel hidup dan mati dalam sebulan. Kata Yuan Taiji. Kalau begitu, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kata Xia Qingchen dengan tenang. Kekuatan yang dia tunjukkan hanyalah setengah dari kekuatan aslinya. Apalagi masih ada 1 bulan lagi. Kekuatannya masih bisa meningkat banyak. Aku akan menunggu dan melihat nanti. Yuan Taiji menatap tatapan tenang Xia Qingchen. Dia tiba-tiba merasakan sedikit antisipasi. Bagaimana jika Xia Qingchen benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Yu Qingyang? Meski kemungkinannya rendah, Xia Qingchen mengangguk dan diam-diam kembali ke tempat duduk aslinya. Mata orang suci teratai putih itu berkedip-kedip. Apakah itu layak? Tidak masalah apakah itu layak atau tidak, jawab Xia Qingchen, ketika istri dihina, tentu saja suami harus membelanya. Orang suci teratai putih tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka. Matanya yang tenang dipenuhi rasa malu, yang jarang terjadi. Bab 560, Pencarian Mayat Wanita. Rona aneh merayapi pipinya. Graji dan Liansing tertawa-tawa di samping. Oh, kamu sudah menyebut dirimu suami istri. Graji tertawa dengan cara yang aneh dan tercela. Mata Liansing dipenuhi dengan ejekan, lalu kapan kita akan mewujudkan pernikahan kita dan melakukan bisnis yang serius? Graji tertegun dan bertanya dengan bingung, apa masalahnya? Hal-hal yang ingin kamu lakukan dengan anjing betina, kata Liansing sambil tersenyum tipis. Graji akhirnya mengerti dan tiba-tiba berkata, jadi itu kawin. Hei, Tuan Chen, kapan kalian akan kawin? Dahi Xia Qingchen dipenuhi garis-garis hitam. Tuan Chen, katakan sesuatu. Kapan kamu kawin? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Hei, Tuan Chen,
Mengapa wajahmu begitu hitam? Enyah. Akhirnya, tangisan sedih dendam terdengar. Saat ini, banyak orang yang datang secara berurutan. Sekte Dewa Yuan sangat berterima kasih karena semua orang bersedia datang dan bunuh mayat perempuan itu, kata Hong Guangxun. Namun, demi keselamatan semua orang, misi Anda adalah menemukan mayat wanita tersebut dan kemudian segera memberitahu ahli kami untuk pergi ke sana. Jangan mengambil risiko. Semua orang mengangguk setuju. Bahkan mereka yang berada di posisi bintang utama telah terbunuh, sehingga keganasan dari mayat wanita tersebut dapat terlihat. Sekte Dewa Yuan akan menghadiahi penemunya dengan seteguk kabut awan abadi. Hong Guangxun tiba-tiba berkata. Setelah mendengar ini, semua orang di Menara Pahlawan terkejut. Kabut awan abadi. Apakah ini benar? Rumornya benar. Di depan meja, orang suci teratai putih memperhatikan alis Xia Qingchen sedikit berkedut dan tahu bahwa dia tidak mengerti arti di baliknya. Kabut awan surgawi adalah keunikan gerbang Dewa Yuan. Ini diproduksi oleh Gu yang berusia 1000 tahun, dan hanya ada 20 awan setiap tahun. Seorang ahli peringkat bintang yang menyerap gumpalan setara dengan 3 bulan budidaya. Seorang ahli tingkat bintang menengah akan dapat naik setengah level setelah berkultivasi selama 3 bulan. Sekte Dewa Yuan telah merilis berita bahwa semua peserta yang telah berkontribusi akan diberi kesempatan mendapatkan kabut abadi. Itu sebabnya banyak sekali orang yang menjadi sukarelawan. Graji menyeringai dan berkata, Sekte Surgawi Yuan sangat antusias. Itu bukan gaya mereka. Sekte Dewa Yuan, kata orang suci teratai putih, sebagian besar orang yang diserang baru-baru ini berasal dari Sekte Dewa Yuan, termasuk ahli tingkat bintang utama itu. Tidak heran Sekte Dewa Yuan begitu prihatin. Sekarang, setiap orang memiliki perangkat sinyal nirwana. Setelah diaktifkan, kita dapat melihatnya dari jarak ribuan mil. Hong Guangxun memerintahkan anak buahnya untuk membagikannya. Ada seorang ahli di masing-masing Dream Marsh Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Kirimkan sinyalnya, dan ahli terdekat pasti akan tiba dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Semua orang mengambil artefak sinyalnya dan segera membentuk timnya sendiri. Yuan Taiji memandang Xia Qingchen dari jauh dan berjalan ke depan, ingin membentuk tim dengan Xia Qingchen. Bagaimanapun, mayat perempuan itu berbahaya. Masih lebih aman untuk bekerja sama dengan orang-orang kuat. Namun, Hong Guangxun menghentikannya dan menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa dia tidak boleh pergi. Xia Qingchen segera pergi bersama orang suci teratai putih. Dia baru saja mengungkapkan sebagian dari kultivasinya dan menarik banyak perhatian. Banyak orang ingin bergabung dengan timnya. Tapi itu seperti yang dia katakan. Dia tidak datang untuk membentuk tim. Saat mencari jenazah perempuan, memiliki lebih banyak orang akan menjadi beban. Mengapa kamu menghentikanku? Yuan Taiji bertanya dengan tidak senang. Melihat semua orang telah pergi, Hong Guangxun diam-diam memberinya peta dengan titik merah di atasnya. Menurut informasi terakhir, sesosok mayat wanita muncul di sini sehari yang lalu. Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menemukannya jika Anda pergi ke sini. Informasi publik terkini, 3 hari lalu, mayat perempuan menyerang karavan di Dreampool East. Informasi yang diterimanya sehari yang lalu adalah mayat perempuan telah muncul di mimpi Zexi. Perbedaan antara timur dan barat bagaikan langit dan bumi. Hong Guangxun menyembunyikan berita tersebut dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala kepada Yuan Taiji. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bisa melakukan perjalanan yang sia-sia. Bukankah ini curang? Tidak. Yuan Taiji langsung menolak, kita semua bersama-sama mencari mayat wanita untuk menyingkirkan kejahatan di punggung Bukit Bulan Surgawi. Informasi penting seperti itu harus dipublikasikan. Hong Guangxun menekan suaranya dan berkata dengan suara rendah, Anda adalah tuan muda pertama, jadi sulit bagi Anda untuk meyakinkan publik. Anda perlu memberikan kontribusi segera. Sekarang setelah mayat perempuan ditemukan, ini adalah kesempatan terbaik. Bagaimana Anda bisa melewatkannya? Petik 1. Meski begitu, kita tidak bisa membuat pengecualian. Yuan Taiji berkata dengan tegas. Hong Guangxun memutar matanya. Saya tahu Anda tidak peduli dengan tipuan kecil. Tetapi meskipun kamu tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kamu harus memikirkan untuk ayahmu, bukan? Petik 1. Sebagai putra selir, ayahmu mempunyai harapan yang sangat mendalam terhadapmu.
Jika kamu tidak dapat meyakinkan masa secepat mungkin dan kehilangan posisi Tuan Muda, ayahmu akan kecewa. Selama ini, ayahmu sangat menderita. Apakah kamu masih ingin terus mengecewakannya? Yuan Taiji tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala keluarga. Itu dari keluarga cabang. Statusnya sangat rendah, dan dia harus mengandalkan kemauan dan bakatnya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mendapat pengakuan dari leluhur lama. Jabatan Tuan Muda tidak mudah didapat. Jika dia kehilangannya sekarang, itu hanya masalah kecil yang bisa ditertawakan. Yang ditakutkannya adalah ada orang yang berniat jahat dan merugikan dirinya dan ayahnya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Yuan Taiji dengan enggan mengepalkan kertas itu dan menghela nafas, kemenangan yang tidak adil. Dia memiliki niat untuk bersaing dengan Xia Qingchen dalam kegelapan. Namun, dia hanya merasa malu saat memegang catatan itu. Berbicara tentang kelompok Xia Qingchen. Setelah meninggalkan Menara Pahlawan, Xia Qingchen berkata sebelum berangkat, sengaja, kamu pasti sudah familiar dengan bau mayat wanita. Graji telah tinggal di kandang pohon umur panjang dewa selama 2 tahun. Pohon umur panjang surgawi telah terkubur bersama mayat wanita selama bertahun-tahun, dan dipenuhi dengan baunya. Graji sangat familiar dengan hal ini. Jika Anda menemukan bau mayat perempuan, segera beritahu saya. Kolam impian timur sangat luas. Mencari mayat perempuan dengan matanya ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Hidung anjing Graji akan sangat berguna. Graji bisa melacak baunya asalkan dekat dengan tempat munculnya mayat perempuan 3 hari lalu. Graji dengan bangga mengangkat lehernya, jangan khawatir, Tuan Chen. Graji adalah hewan peliharaanmu yang paling setia dan berguna, tidak seperti seseorang yang hanya tahu cara makan. Lian Xing mendengus, sialang mampu membesarkanku, apa yang bisa kamu lakukan? Graji memandang orang suci teratai putih dan terkekeh. Gadis kecil, apakah kamu tidak menyadari situasimu? Tuan Chen punya keluarga sekarang. Bagaimana aku bisa menjagamu, seorang perawan, di sisiku? Tidak akan lama lagi Anda tidak bisa makan makanan kering ini meskipun Anda menginginkannya. Lian Xing tercengang. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Dia segera mulai khawatir dan menatap Xia Qingchen dengan mata berair. Sialang, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Xia Qingchen merasa kesal karena suasana hatinya sedang buruk. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Graji ditendang dan berguling-guling di tanah. Ia bangkit dengan licik dan hendak menggodanya ketika tiba-tiba ia berbaring di tanah dan mengendus lagi dan lagi. Tuan Chen, apakah Anda mengambil pohon umur panjang? Mata anjing itu kosong. Xia Qingchen mengerutkan kening, tentu saja tidak. Mengapa? Petik 1. Tapi kenapa aku mencium bau mayat wanita di kota? Dendam melebarkan matanya dan berkata. Setelah mendengar ini, ekspresi Xia Qingchen serius. Hanya ada 2 kemungkinan bau mayat perempuan ada di kota. Salah satunya adalah pohon umur panjang surgawi yang secara tidak sengaja bocor. Kemungkinan kedua adalah mayat perempuan itu ada di kota. Alasannya jelas. Cepat temukan. Xia Qingchen berbicara. Mayat wanita kemungkinan besar ada di kota. Graji segera mengikuti aroma itu dan mencari ke seluruh kota. Akhirnya, mereka tiba di gudang anggur terbesar di kota. Tempat ini sejuk dan cocok untuk menyembunyikan mayat wanita.